Oke anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 8.35, kita sudah lewat 5 menit. Kita sudah ada 31 anak yang peserta yang bergabung. Mari kita awali kegiatan pembelajaran di awal tahun ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita mohon pendampingan Tuhan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di awal semester ini. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang satu semester pada tahun yang lalu yang sudah kami lewati. Tuhan, hari ini kami memulai pembelajaran di awal tahun, awal semester 2 ini. Kiranya Tuhan, semoga awal ini sungguh menjadi permulaan yang sangat baik untuk kami memulai pembelajaran di semester 2 ini. Berkati Tuhan segala kegiatan kami, proses pembelajaran kami dari awal semester 2 ini enggak selesai nanti. Semoga apa yang sudah kami pelajari di semester 1 bisa membangun semangat kami, mempersiapkan kami untuk memasuki semester 2 ini dengan baik. Dampingi kami Tuhan untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak. Hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mengulas kembali tentang tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Lalu yang kedua, kita akan mengulas kembali juga tentang CC5+. Ada yang masih ingat CC5+ itu apa saja? Coba, ada yang masih ingat enggak? Siapa yang ingat? Nah, ini diam semua nih. Adakah yang ingat satu apa? C yang besar itu apa? Ayo dicoba, siapa yang masih ingat C yang besar itu apa? Wah, sepertinya udah pada lupa. Kita akan segarkan kembali. Lalu yang ketiga, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tematik. Nah, mari kita siapkan alat tulis. Kita akan mulai untuk yang pertama, yaitu kita akan mulai dengan tata tertib terlebih dahulu. Oke, Bapak akan putarkan sebuah video dulu, kita akan nyanyi bersama-sama.
Oke, itu tadi lagu penyemangat kita. Dari lagu tadi kita diajak untuk tidak malas-malasan. Nah, kalau malas-malasan bisa tinggal kelas. Apalagi nanti di kelas 6 saat ini, ketika anak-anak malas-malasan, bukan hanya tinggal kelas, anak-anak nggak lulus. Anak-anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang sekolah menengah pertama. Jadi, di awal semester 2 ini, tingkatkan semangat belajar kalian, supaya apa? Supaya kalian mampu mengikuti dengan baik, dan akhirnya bisa lulus dan memperoleh nilai yang baik. Oke, kita akan mulai untuk pelajaran kali ini. Mohon untuk kamera silakan dinyalakan. Bapak akan cek nih siapa yang belum menyalakan kameranya nih. Silakan, ini ada banyak sekali nih, ada Richard, ada Adrian. Silakan yang merasa belum dinyalakan kameranya silakan diaktifkan biar teman-temannya juga bisa saling melihat. Nah, ada Rosa, ada Diego, Mikael, Okti, silakan dinyalakan ya. Oke, kita akan mulai. Untuk yang pertama, kita akan ke tata tertib. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Tata tertib SD Sin Carlus Bengkulu. Tentunya ini sudah bukan menjadi hal yang asing untuk anak-anak. Kalian sudah hampir menyelesaikan pendidikan di SD Sin Carlus. Sekarang sudah memasuki semester 2. Tata tertib sudah dilakukan mulai kalian dari TK, yang dari Carlus ya, dari TK. Lalu di SD sudah belajar dengan tata tertib. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali tentang tata tertib yang ada di SD kita. Waktu belajar. Nah, belum ya, Bu? Belum. Sudah. Sebentar ya anak-anak ya. Mohon anak-anak jangan coret-coret. Anak-anak coret-coret itu kelihatan loh namanya. Ya, Okti. Mohon anak-anak udah kelas 6 disiplin ya. Jangan coret-coret. Apakah sudah tampil lebar? Di sini udah selesai soalnya. Nah, ntar ya nak ya. Ada kendala teknis sebentar. Kita mulai yang pertama ya anak-anak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, waktu belajar. Waktu belajar, diusahakan anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus datang di sekolah itu 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Untuk saat ini, kita masih dalam peraturan PTMT, tatap muka terbatas. Tetapi sama, kita diusahakan 15 menit sebelum pembelajaran kita harus sudah dari sekolah. Lalu yang kedua, ketentuan waktu belajar.
mengikuti jadwal dan kesepakatan dengan wali kelas. Nah, karena pada saat ini kita menggunakan sistem PTMT, jadi kita tidak boleh asal masuk saja. Kita harus mengikuti jadwal atau kelompok yang sudah dibagi. Untuk kelompok nanti akan dibagikan jika memang ada perubahan. Lalu yang ketiga, bina iman khusus siswa Katolik pada hari Jumat dengan jadwal sebagai berikut. Nah, di kelas 6 itu akan dilaksanakan bina iman setiap minggu ketiga. Waktunya pukul 11 sampai 12, itu via Zoom. Jadi, usahakan ketika minggu ketiga pada hari Jumat, anak-anak yang beragama Katolik mengikuti bina iman lewat Zoom. Lanjut, next. Lalu ada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, mengikuti kegiatan belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas dengan tertib. Nah, ini bisa juga nanti ketika ada eskul atau kegiatan lain yang ada di luar kelas. Lalu yang kedua, menempati tempat duduk yang telah ditentukan dengan sikap yang sopan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin untuk anak-anak yang semester 1 sudah mengikuti PTMT sudah sangat paham tentang hal ini, tentang yang poin 2 ini, di mana sudah diberikan tanda untuk meja yang bisa diduduki dan meja yang tidak bisa diduduki. Jadi mohon itu untuk dilakukan dengan baik. Yang ketiga, mengikuti setiap kegiatan sekolah sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan. Nah, ini yang pengalaman dari semester 1 masih belum terlaksana dengan baik. Banyak anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran, baik itu Zoom atau cara yang lain. Nah, ketika Zoom, hanya beberapa anak yang ikut saja, tanpa ada konfirmasi dengan wali kelas. Contohnya saja pagi ini hanya beberapa anak, sampai saat ini baru 40-an anak. Ketika memang anak tidak bisa mengikuti Zoom, mohon untuk melaporkan atau mengkonfirmasi dengan wali kelas masing-masing. Apa alasannya tidak bisa mengikuti Zoom? Jadi, pengalaman tahun semester awal dijadikan pengalaman untuk hari ini. Semoga di semester 2 ini semakin lebih baik. Yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan semua tugas yang ditentukan oleh guru atau sekolah. Nah, ini ada juga masih anak-anak yang sampai ditagih beberapa kali, bahkan ditelepon, itu sangat sulit. Jadi mohon tugas silakan dikumpulkan tepat waktu. Jika memang anak-anak mengalami kendala, kalian bisa menghubungi langsung wali kelas atau guru bidang studi masing-masing. Jadi, gunakan waktu dengan baik. Lalu yang poin kelima, mengikuti kegiatan intrakurikuler minimal 95% setiap semester. Sebagai syarat untuk mengikuti penilaian tengah semester PTS, PAS, dan ujian sekolah. Anak-anak, 50% ini didapatkan dari kalian mengisi presensi. Ya, jadi semakin banyak kalian tidak mengisi presensi atau alfa, otomatis kalian tidak akan bisa mengikuti ini PTS, PAS, atau ujian sekolah. Ya, apalagi anak-anak yang tidak presensi, tidak ngumpul tugas. Nah, ini udah semester 2. Ini penentuan untuk kalian. Bisa saja semester 1 nilai bagus-bagus, tetapi di semester 2 kalian turun. Bisa juga tidak lulus. Nah, jadi mohon tugas presensi itu harus lengkap. Jika memang kalian sakit atau ada keperluan keluarga yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, silahkan lapor dengan wali kelas masing-masing. Sehingga apa? Persentase kehadiran ini bisa
dikejar, bisa mencapai 95%. Nah, jadi mohon diperhatikan dengan sangat untuk hal ini. Jangan mentang-mentang online, kalian seenaknya saja untuk mengisi presensi atau mengumpulkan tugas. Bukan hanya kalian bisa seenaknya mengumpulkan tugas, guru juga bisa nggak memberikan nilai kepada kalian. Bahkan rapot pun tidak akan diberikan. Jadi mohon kerjasamanya dari anak-anak, baik itu guru wali kelas, bidang studi, untuk masalah tugas dan kehadiran. Jadi perlu diingat, komunikasi itu sangat penting, jadi harus komunikasi dengan wali kelas atau guru bidang studi. Next, Bu. Pemakaian seragam sekolah. Poin pertama, berpakaian seragam yang sopan, bersih, rapi, dan pantas. Nah, ini kalian sudah melaksanakan dengan baik, meskipun ada 1-2 anak sih kadang yang masih bajunya wah kayak nggak disetrika. Jadi sebelum kalian masuk sekolah, mohon pakaian di rumah dicek kembali, sehingga ketika kalian ingin pakai semuanya sudah rapi dan bersih. Poin kedua, mengenakan kemeja dimasukkan ke dalam rok atau celana. Nah, ini kadang yang merasa bosan, panas dengan baju yang masukkan celana, ini biasanya cowok-cowok ya terutama ya. Jadi ini adalah peraturan, jadi harus dilakukan. Ketiga, rambut bersih, dipotong rapi dan sopan sesuai dengan warna aslinya. Untuk putra dulu, rambut tidak menutupi kerah baju, mata, dan daun telinga. Nah, ini tidak boleh tertutup nih kerah ya. Kerah baju itu nggak boleh tertutup. Apalagi mata, apalagi telinga. Lalu yang putri, rambut ditata rapi, tidak menutupi mata dan telinga. Jika rambut panjang harus diikat. Rambut tidak boleh diwarna-warni, tidak boleh dicat, tidak boleh diberi warna yang mengkilat-mengkilat bagus, merah, putih. Biarkan warna aslinya. Yang keempat, berpakaian seragam dan bersepatu bila berurusan dengan sekolah. Nah, terkecuali itu ketika anak-anak memang kakinya sedang ada masalah, misalkan habis jatuh, tidak bisa mengenakan sepatu, nah, baru itu ada toleransi. Tetapi kalau ke sekolah hanya pakai sendal, lah, gimana? Jadi usahakan berpakaian seragam dan bersepatu bila berurusan dengan sekolah. Ini tidak hanya ketika kalian masuk kelas ya, tetapi ketika kalian ingin misalkan datang ke TU, misalkan di waktu WFH seperti ini, PJJ saat ini, misalkan ada keperluan sekolah, ya silakan menggunakan seragam. Lanjut. Jadwal pemakaian seragam. Senin dan Selasa itu mengenakan seragam putih merah. Memakai dasi dan topi, sepatu hitam dan kaos kaki berlogo Tarakanita. Sepatu itu untuk hari Senin. Nah, ini yang terkadang sampai saat ini lupa. Kemarin sampai Desember itu banyak yang lupa. Hanya memakai baju dan celana saja dan kaos kaki sepatu. Tetapi apa? Dasi. Nah, dasi ini lupa. Padahal peraturannya adalah setiap hari Senin itu anak memakai dasi. Dasi dan topi itu ketika upacara. Tetapi ketika tidak ada upacara, dasi itu harus tetap dipakai. Nah, untuk PTMT semester 2 ini, mohon ketika nanti anak-anaknya mengikuti PTMT, hari Senin, jadi yang dipakai itu dasi, sepatu hitam, kaos kaki berlogo Tarakanita. Nah, lalu untuk hari Selasa, sepatu hitam, kaos kaki berlogo Tarakanita. Rabu, Kamis, Jumat itu seragam kotak-kotak Tarakanita. Jangan sampai salah. Sepatu hitam dan kaos kaki boleh putih polos. Nah, ini untuk hari Rabu sampai Jumat, kaos kaki boleh putih polos. Terkhusus hari Jumat, anak-anak boleh memakai sepatu dan kaos kaki warna bebas. Itu khusus hari Jumat saja. Atau sepatu cat ya. Nah, ketidakhadiran. Nah, ada 3 jenis atau 3 golongan ketidakhadiran, yaitu sakit,
izin, dan alfa. Sakit itu harus memberitahukan kepada pihak sekolah secara langsung atau bisa melalui telepon. Jadi misalkan anak-anak tiba-tiba hari itu sakit, tidak bisa hadir ke sekolah, silakan telepon ke sekolah. Lalu yang kedua, bila sakit 2 hari atau lebih, diperlukan surat keterangan sakit dari dokter yang ditujukan kepada wali kelas. Nah, jadi misalkan anak-anak ada sakit atau misalkan ada yang habis operasi atau apa tidak bisa masuk lebih dari 2 hari, silakan membuat surat keterangan sakit dari dokter dan diberikan ke wali kelas. Itu harus dilakukan. Lanjut. Untuk izin. Nah, ketidakhadiran digolongkan sebagai izin sebagai ketentuan sebagai berikut. Ada 4 hal. Yang pertama, izin diberikan maksimal 3 hari. Nah, jadi izin itu hanya diberikan maksimal 3 hari. Orang tua mengajukan permohonan izin kepada wali kelas 1 hari sebelumnya. Nah, biasanya nih kadang-kadang mendadak nih kebanyakan. Jadi hari ini pergi, tadi pagi baru WA atau nelpon, tidak masuk sekolah. Jadi izin itu 1 hari sebelum acara. Kecuali misalkan ada yang meninggal, itu kan tidak bisa diprediksi. Tapi ketika ada hal-hal yang lain yang bisa diprediksi, mohon izinnya itu 1 hari sebelum acara. Yang ketiga, bila ada keperluan yang sangat mendesak dan membutuhkan waktu lebih dari 3 hari, maka orang tua mengajukan permohonan izin kepada kepala sekolah 1 hari sebelumnya. Nah, ini bedanya anak-anak. Ketika kalian izinnya hanya 3 hari, kalian cukup izin dengan wali kelas saja. Tetapi ketika kalian izin lebih dari 3 hari, kalian harus menginformasikan kepada kepala sekolah. Jadi orang tua kalian harus memohon izin kepada kepala sekolah. Poin keempat, tidak diperkenankan izin untuk 1, mengikuti ulangan saja, mendahului dan menambah libur. Nah, tidak boleh izin ikut ulangan saja, izin mendahului dan menambah libur. Nah, ini biasanya kalau akhir semester biasanya dipakai ini sama anak, tapi sebenarnya itu tidak boleh, ya. Mohon disampaikan juga ke orang tua bahwa tidak boleh mendahului atau menambah libur. Lanjut. Alfa. Ketidakhadiran alfa itu tanpa keterangan. Jadi kalian tidak masuk sekolah tanpa informasi kepada guru. Entah itu sakit atau ada izin keperluan keluarga, tapi kalian tidak memberitahu ke pihak sekolah. Itu dinamakan alfa. Nah, saat ini untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh saat ini, bagi anak-anak yang tidak mengisi presensi pada link yang diberikan, berarti anak-anak dianggap alfa. Karena saat ini kita menggunakan presensi online, yaitu menggunakan Google Form. Jadi harus diisi. Poin 1, diberi nilai 0 semua penilaian pada hari yang bersangkutan. Nah, ini jika anak-anak hari itu tidak ulangan, alfa, nah, sekolah berhak memberikan nilai 0 untuk ulangan pada hari itu. Ya, ulangan tugas. Jadi perlu diperhatikan. Sebisa mungkin memberikan informasi, memberikan kabar ke pihak sekolah ketika kalian tidak masuk sekolah. Supaya nilainya tetap bisa dikejar dengan baik. Yang kedua, tidak berhak atas ulangan susulan dan penilaian lainnya. Nah, ini alfa berarti tidak ada informasi. Jadi, sekolah juga berhak tidak memberikan ulangan susulan dan penilaian lainnya. Misalkan praktek atau apa, ketika kalian alfa, sekolah berhak tidak memberikan kesempatan untuk kalian. Jadi benar-benar jangan sampai terjadi alfa untuk kehadiran kalian. Jadi gunakan waktu HP dengan baik untuk berkomunikasi.
remedial dan pengayaan. Nah, mengikuti program remedial atau perbaikan bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. KKM kita adalah 70. Jadi untuk anak-anak yang belum menyelesaikan atau masih di bawah 70, silahkan juga menghubungi wali kelas atau guru bidang studi yang bersangkutan. Untuk apa? Untuk melakukan remedial dan pengayaan. Yang kedua, jadwal remedi dan pengayaan akan diberitahukan oleh wali kelas atau guru bidang studi. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada wali kelas atau guru bidang studi ketika kalian masih mendapatkan nilai di bawah 70 karena belum tuntas. Lanjut. Larangan-larangan untuk siswa SD St. Carolus. Yang pertama, datang terlambat pada setiap kegiatan sekolah. Nah, ini kita harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 2, keluar lingkungan sekolah selama jam belajar tanpa izin wali kelas atau guru yang mengajar. Misalkan kalian jajan di luar itu ya, itu nggak boleh tanpa seizin wali kelas atau guru yang mengajar. Yang ketiga, berdandan secara berlebihan. Ini biasanya nih cewek ya biasanya yang paling banyak, rambut, kuku, tapi juga tidak lain cowok. Tidak boleh mengecat rambut dan kuku, memelihara kuku panjang ditindik bagi putra. Jadi misalkan rambutnya biasa saja, kukunya tidak boleh panjang, dan tidak boleh ditindik untuk putra. 4, membawa handphone, smartwatch, kamera, binder, mistar besi, dan tip X. Nah, ini biasanya yang banyak itu kadang mistar besi sama tip X ini kadang masih sering terjadi nih. Jadi itu dilarang, ini tidak boleh dibawa. 5, membawa, menyimpan, mengedarkan, memakai, menghisap rokok, ganja, nafsa, atau obat-obatan terlarang lainnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, ini nomor poin kelima ini bukan hanya di sekolah, tetapi di luar sekolah pun tidak boleh. Sampai ketahuan ada anak SD yang merokok, nah kalian bisa akan dipanggil ke sekolah. Mungkin akan bisa menerima hukuman. Hukumannya apa? Nanti kita akan lihat. Tolong tidak untuk coret-coret. Ini Adrian ini ya. Nah, ini tuh larang-larangan. Yang keenam, meminta les privat atau pelajaran tambahan kepada guru atau karyawan SD St. Carolus Bengkulu, kecuali pelajaran tambahan yang diselenggarakan pihak sekolah. Nah, oke, les boleh, tetapi anak-anak tidak boleh les dengan guru yang ada di SD St. Carolus. Ya. 7, terlibat dalam kegiatan menghasut, membujuk, atau mengajak orang lain sehingga dapat menimbulkan perkelahian, kerusuhan, dan kerusakan. Nah, ini kalau anak-anak mengajak temannya untuk berkelahi, ribut, merusak lingkungan, merusak fasilitas umum atau fasilitas sekolah, itu dilarang. 8, main hakim sendiri antar teman, antar kelas, antar sekolah, atau orang lain. Jadi berkelahi tidak boleh. Main hakim sendiri juga tidak boleh. Harus berkolaborasi, berteman dengan baik. 9, terlibat dalam kasus kriminal lainnya. Nah, ini banyak hal kriminal ya. Ada pencurian, perampokan, dan masih banyak hal yang lain. Itu dilarang. Nah, ini sanksi yang bisa diberikan kepada anak-anak jika melanggar peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama itu masih berupa teguran lisan secara langsung. Nah, itu disampaikan ke anak langsung. Lalu yang kedua, teguran tertulis. Nah, itu berupa surat. Nanti kalian akan diberikan surat ketika melakukan pelanggaran. Yang ketiga, mengerjakan tugas khusus. Nah, ini misalkan kalian di kelas ya, kalian melanggar sesuatu, guru atau sekolah juga berhak memberikan tugas khusus. 4, dipulangkan melebihi waktu belajar. Nah, jadi ketika pelanggarannya sudah semakin berat, sekolah berhak memulangkan kalian ke rumah.
meskipun jam belajar belum selesai. 5. Skorsing. Nah, ini skorsing bisa terjadi juga pada kalian yang melanggar peraturan sekolah. Apa itu skorsing? Skorsing berarti kalian harus belajar di rumah. Waktunya tergantung sekolah menentukan. Kalian tidak boleh ke sekolah. Nah, hukuman yang paling parah adalah dikeluarkan dari sekolah. Nah, misalkan 6 poin ini tidak boleh terjadi atau diterima oleh kalian. Supaya kalian bisa lancar untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Oke. Oke, itu untuk tata tertib anak-anak SD San Carlos. Mungkin masih banyak hal yang lain yang bisa muncul dan bisa diberikan ke anak-anak. Tetapi mohon tata tertib yang diberikan tadi mohon untuk dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kita akan mengulas kembali tentang CC15 yang disampaikan oleh Ibu Emil. Sebelumnya kita akan nyanyi dulu. Kita akan nyanyi dulu. Sampai nggak? Tidak sampai, sebentar ya. Karena ya, ada kalian punya janganlah sampai mami papi marah ya kalian ada kalau lagi marah kalian susah tadi bentar. Suruh ya. Bentar ya, akan Tetsu kita menunggu dari tempat Bu Emil ya. Di mana itu nyarinya itu? Wah, coba ya. Coba Bapak lewat PowerPoint saja.
Apakah bisa terlihat slideshow-nya? Bisa, Pak. Oke. Kita tidak bisa slideshow. Bentar ya. Bentar ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Ternyata lagunya tidak bisa dibuka. Apakah suara Ibu Emil kedengaran? Terdengar, Bu. Oke, Terdengar sip. sangat jelas, Bu. Oke, sip. Masih semangat kan? Masih. Yang lain, apakah masih semangat? Masih, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah dibacakan tentang tata tertib sekolah. Anak-anak sudah paham semua dengan tata tertib sekolah. Kita lanjut dengan nilai keutamaan CC 5+. Ini bagi anak-anak tidak asing lagi. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6, nilai-nilai keutamaan ini kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin
karena PJJ, banyak PJJ sudah banyak anak-anak yang lupa. Hari ini Ibu akan mengingatkan kembali nilai-nilai keutamaan dari CC5+ yang seminggu sekali anak-anak akan mendapatkan pelajaran, yaitu melalui pembelajaran PKT, Pendidikan Karakter Tarakanita. Ya, anak-anak sudah menerima rapotnya ya. Nah, dari situ anak-anak bisa melihat nilai-nilai anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. CC5+. CC5+ adalah nilai-nilai ketarakaниtaan yang dibangun melalui pendidikan karakter dan membentuk watak siswa-siswi yang baik. Nilai-nilai ketarakaниtaan itu dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah. Ini di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa menerapkan ini, kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah bisa kita lakukan. C yang pertama adalah compassion. Ya, C yang besar itu, C yang besar, ada C yang besar, C kecil, kemudian C5+. C yang besar itu adalah compassion, yang kedua celebration, ketiga competence, keempat conviction, 5 creativity, 6 community, yang ketujuh KPKC, 8 kejujuran, dan yang ke-9 keadilan. Lihat, nah plusnya di mana? Plusnya di sini, ya. Ini yang pertama C yang besar adalah compassion. Kemudian ada C berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. C5-nya ini. Kemudian ditambah plusnya ada ini, ya. Di situ. Oke, kita lanjut yang compassion. Compassion digerakkan oleh kasih Allah yang berbela rasa terhadap manusia, terutama mereka yang miskin, tersisih, dan menderita. Ibu yakin anak-anak sudah melakukan ini, ya. Sekecil apapun yang kita berikan kepada orang yang miskin, yang tersisih dan menderita, akan sangat membahagiakan mereka. Ya, jadi kalau kita memberi, tentu memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Ya. Orang akan merasa bahagia dengan pemberian kita, walaupun kita memberi dalam hal kecil. Ya. Compassion yang sudah anak-anak pasti lakukan. Mungkin dikira, masih sedikit, Bu. Tidak apa-apa, memberi dari sedikit, nanti lama-lama juga akan terbiasa. Compassion. Yang kedua adalah celebration. Mengandalkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah. Mensyukuri hidup sebagai anugerah dan siap sedia dalam pelayanan. Celebration. Kita ungkapkan rasa syukur kita. Terlebih kita sudah melewati tahun 2021. Masih diberi kesehatan, keselamatan. Ungkapan syukur kita lakukan setiap hari dengan berdoa, dengan berbagi kasih, dengan mengandalkan Tuhan, karena nggak mungkin kita bisa jalan sendiri, hidup sendiri. Ya, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita dengan berdoa setiap hari yang kita lakukan. Kita mohon kekuatan Tuhan dan selalu mensyukuri apa yang sudah kita terima. Kompeten, berkomitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Ini contohnya di situ ada gambarnya, ini kakak-kakak ini sudah SMA sekarang ya. Kompeten. Dari mana kita tahu bahwa kita punya kompeten? Ya, kita semua punya kompeten, kita semua mampu. Ya. Tetapi harapannya anak-anak untuk lebih kompeten, bisa menghargai
menguasai ilmu pengetahuan, kita banyak belajar, banyak membaca, banyak tahu. Ya, semangat di dalam belajar sehingga kompeten kita punya kompeten di dalam kehidupan sehari-hari. Next, conviction, berani, tangguh, berdaya juang menghadapi tantangan hidup serta terbuka menghadapi tanda-tanda zaman. Berani apa? Bukan berani melawan orang tua ya, bukan berani melawan guru, tetapi berani menyampaikan hal-hal terlebih ketika mungkin PTMT, berani menjawab pertanyaan, berani menyampaikan ide-idenya, kemudian punya daya juang, tidak mudah putus asa di dalam menghadapi tantangan. Kalau sudah soalnya sulit, jangan mudah putus asa, tetapi berjuang terus sampai memperoleh hasil. Demikian juga mungkin ketika anak-anak mengerjakan tugas, ketika anak-anak ulangan, ya, punya daya juang, semangat, nah, nilai harus melebihi dari KKM. Punya ya tangguh ya, jangan mudah menyerah. Berikutnya creativity. Memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal baru dan mengembangkan keinginan untuk terus maju. Kreatif ya. Kreatif punya ide-ide. Punya ide yang baru, kreatif. Kreatif mungkin bisa ditunjukkan ketika anak-anak mungkin dalam melakukan percobaan. Nah, kemarin terakhir itu PBR ya. Diberi contoh mobil-mobilan seperti itu, tetapi ada yang kreatif. Karena kreatif membuat mobil-mobilan dalam bentuk lain. Tetapi juga bisa berjalan. Jadi kreativiti kita tunjukkan bagaimana kemampuan kita untuk menemukan hal-hal yang baru dan ingin maju, ingin berkembang. Ya. Terlebih sekarang anak-anak harapannya ingin lulus supaya nanti lanjut untuk ke jenjang berikutnya. Selain itu, ketika anak-anak mendapat tugas mungkin menggambar, membuat poster, ya, itu juga dibutuhkan kreativiti untuk mengembangkan hal-hal yang baru dan terus maju. Berikutnya, community, rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati. Nah ini ya, ada kerjasama, ada gotong royong dengan sesama, bersama teman. Mungkin dalam diskusi, mungkin dalam bermain, ada rasa persaudaraan sejati. Tidak ribut terus dengan teman. Kalau selisih pendapat itu hal yang biasa, tetapi jangan dijadikan pertengkaran, tidak menjadi sumber pertengkaran. Jadi bisa rela berbagi, kemudian membangun persaudaraan sejati. Dengan gambar itu, ya, diskusi bersama, belajar bersama, itu bisa dilakukan. Ada persaudaraan sejati. KPKC. KPKC itu singkatan dari keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, menjunjung tinggi keadilan dan menentang tindak kekerasan. KPKC, mungkin dulu anak-anak ketika masuk ya sering diajak kerja bakti. KPKC membawa tanaman, ya, dirawat dengan baik. Nah, sekarang pun kita PJJ juga bisa. Mungkin anak-anak bisa lakukan di rumah. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun bisa merawat tanaman dengan baik. Ya, itu. Kemudian kejujuran, mau bertindak dan berkata jujur apapun konsekuensinya. Jujur. Ketika ulangan
Bapak Ibu selalu mengharapkan anak-anak jujur. Walaupun mungkin dikerjakan di rumah, tetapi harapannya anak-anak jujur dalam mengerjakan. Ya, kejujuran. Kejujuran itu hal yang penting. Ya. Berkata apa adanya. Berikutnya kedisiplinan. Tepat waktu dan konsekuen dengan kata-katanya. Disiplin. Ya. Sekarang bagi anak-anak yang PTMT, kita masuk sudah pukul 8 ya. Harapannya tadi 15 menit sebelum mulai pembelajaran, anak-anak diharapkan sudah datang ke sekolah. Tetapi masih ada beberapa anak yang belum disiplin. Ya, disiplin. Selain itu, kedisiplinan juga perlu anak-anak lakukan ketika mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas terlambat, anak-anak juga bisa ada konsekuensi. Ya, mungkin ada pengurangan nilainya. Ya, nilainya dikurangi. Hanya diberikan batas KKM. Mohon anak-anak untuk semester ini anak-anak lebih disiplin. Tepat waktu. Tepat waktu mungkin dalam presensi, dalam mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Datang ke sekolah bagi yang PTMT. Yang tidak PTMT, yang PJJ di rumah, ya mengumpulkan tugas juga harus tepat waktu. Ya. Jadi kedisiplinan ini perlu kita lakukan setiap hari. Ini lagunya tadi ya, yang nggak bisa diputar. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum lanjut ke berikutnya, apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Apakah anak-anak sudah paham atau malah mungkin tambah bingung? Paham, Bu. Semester yang kedua harapannya anak-anak lebih disiplin, lebih jujur. Yang lalu di tahun 2021 yang lewat, yang sudah kita lalui, biarlah kita tinggalkan. Tahun 2022 semangat yang baru. Jangan mengulangi lagi semester yang lalu, terutama bagi anak-anak yang belum disiplin dalam mengerjakan tugas, dalam presensi dan sebagainya. Anak-anak yang kemarin sudah bagus, tingkatkan kembali di semester yang kedua ini supaya nilainya lebih bagus lagi. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, masih semangat untuk mendengarkan slide berikutnya? Sebelum masuk ke materi slide berikutnya, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Hari ini kita sudah mulai PJJ, sampai nanti tanggal 7 kita PJJ, jadi tidak ada yang datang ke sekolah, semua dilakukan PJJ. Kemudian untuk PJJ, harapannya anak-anak lebih disiplin, presensi, ya semangat ya semester yang kedua ini, lebih semangat. Di semester kedua, pembelajaran kita hanya sampai bulan Maret. Ya, yang tematik ada 4 tema itu sampai bulan Maret. Setiap bulan itu kita masih ada bimbel.
Bimbel kemarin seminggu 2 kali. Ya, masih sama, nanti seminggu 2 kali. Kalau nanti masih kurang, akan tambah sekali. Jadi bimbel tetap ada, tetap dilaksanakan. Ya, bimbel tetap dilaksanakan. Kemudian setiap akhir bulan ada tryout. Ya, kalau pagi kita belajar tematik, yang pakai tema-tema itu, nanti kalau bimbel lepas dari tematik, dari bimbelnya per mata pelajaran. Bimbel ini harapannya anak-anak nanti bisa mengerjakan soal-soal tryout dan mengerjakan soal-soal ujian sekolah. Ya. Kemudian nanti perkiraannya akhir bulan Januari, akhir bulan Februari, akhir bulan Maret itu ada tryout. Tryout 6 mata pelajaran. Ya, tryoutnya 6 mata pelajaran. Kemudian harapannya nanti anak-anak bisa mengerjakan semua, nilainya bagus semua. Selain itu, yang perlu anak-anak ingat, ulangan harian juga tetap ada. Ya. Ulangan harian tetap ada bimbel, ada tryout. Perkiraannya nanti akan ada sosialisasi setelah itu agak sosialisasi kapan ujian, perkiraannya sekitar bulan April, Mei itu anak-anak sudah mulai ujian. Gunakan waktu 3 bulan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, anak-anak ingin lulus semua kan? Pengen lulus nggak? Dimatikan ya? Mau, Bu. Mau lulus ya? Kalau mau lulus semangat dong, ya? Semangat. Ya, supaya nanti bisa lulus. Yang lalu, yang malas-malas, buang malasnya di tahun 2021 dibuang. Jangan dibawa ke tahun 2022. Ya, kerjakan tugas dengan baik. Karena waktu kita tidak lama. Terasa cepat nanti kalau sudah itu ya. Maka gunakan waktu dengan baik. Yang kemarin masih malas-malasan, buang malasnya. Ya, lebih semangat lagi di semester yang kedua. Yang kemarin sudah semangat, sudah nilainya sudah bagus, lebih semangat lagi. Supaya nanti lulus dengan nilai yang memuaskan. Ya. Jadi kebanggaan mama sama papa. Ya. Itu harapan Bapak Ibu supaya anak-anak lulus semua. Tidak ada yang mengulang lagi di kelas 6. Ya. Untuk jadwal nanti akan disampaikan, jadwal dalam minggu ini, jadwal nanti akan disampaikan. Kemudian untuk PTMT nanti menunggu. Ya. PTMT akan dimulai tanggal 10 minggu depan. Nanti dilihat siapa yang masih PTMT, jadwalnya kelompok 1 atau kelompok 2. Bagi anak-anak mungkin yang masih PJJ, yang mau PTMT juga boleh. Harus memberitahu Bu Emil atau Pak Loren. Ya, jangan asal datang dulu, tetapi menyampaikan. Ya. Kemudian berikutnya, anak-anak kelas 6, apakah anak-anak sudah ada yang vaksin? Udah, Bu. Ada yang sudah vaksin? Belum, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu. Belum.
Belum ada ya. Aku udah, Bu. Nanti seandainya anak-anak sudah ada yang vaksin, mungkin vaksin 1 bisa menghubungi Bu Emil atau Pak Loren ya yang sudah. Saya sudah, Ya. Bu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke slide berikutnya? Enggak ada, Bu. Sudah paham? Jangan khawatir ya, jangan menyerah. Kita punya daya juang, pasti lulus, pasti bisa. Ya, pasti bisa, pasti lulus. Itu harus semangat. Ya. Bapak Ibu guru juga semangat kok mengajarnya, maka anak-anak juga harus semangat. Ya. Harus semangat. Punya daya juang. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Hari ini kita sudah belajar biasa ya. Sudah belajar biasa. Sudah PJJ biasa. Ada materi yang ingin disampaikan hari ini. Sudah. Selesai dari sini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah. Oke. Hari ini kita masuk tema 6. Tema menuju masyarakat sejahtera dengan subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Semester 2 ini ada 4 tema. Ya, ada 4 tema. Untuk e-booknya nanti setelah Zoom akan dikirim ke grup. Kalau yang kemarin sudah download semua itu sama ya, yang e-book Tarakanita. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Apa yang akan kita pelajari hari ini? KD hari ini adalah menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Yang berikutnya, memahami makna proklamasi kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang berikutnya menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anak, apakah anak-anak ingat kapan Indonesia merdeka? Mana ya suaranya ya? 17 Agustus. 17 Agustus. Merdeka. 17 Agustus. Berapa? 17 Agustus. Proklamasi kemerdekaan. Siapa yang membacakan? Ketika kemerdekaan, pada waktu Indonesia merdeka, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh siapa? Soekarno. Yang nanda tangani Soekarno-Hatta. Wah, ya, Soekarno-Hatta. Di mana ya? Dibacakannya di mana ya? Nggak ada yang tahu. Di mana ya? Nah, ini gimana Pak Loren? Ini kok nggak ada yang tahu ya ini? Anak-anak gimana ya? Udah lupa ya? Kira-kira
Makna proklamasi kemerdekaan itu. Apa Richard? Halo Richard. Gimana Richard? Enggak jadi Bu, ingat-ingat lagi Bu. Ingat-ingat lagi, belum ingat. Yang sudah ingat siapa? Di mana ya? Jakarta. Di Pegasan Timur, Bu. Ya, di Jakarta. Di Oh, Jalan di Jakarta. Tapi Pegasan di Timur mana ya? nomor 56. Nomor 56. Kenapa? Jen? Halo Jen. Jalan Di mana Jen? di Jalan Pegasan Timur nomor 56 di Jakarta. Iya, sip, pinter. Di Jalan Pegangsaan Timur, ya, nomor 56 Jakarta. Kira-kira makna proklamasi kemerdekaan itu ada tidak bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kita? Ada nggak maknanya? Bermakna nggak bagi kita? Bagi diri kita sendiri, apakah ada punya maknanya? Bermakna. Punya, pasti ada ya, punya makna bagi kita. Kita sekarang sudah merdeka. Ya, kita sekarang sudah menikmati kemerdekaan. Apa yang harus anak-anak lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Terutama sebagai pelajar. Apa ya? Ayo, apa ini? Untuk mengisi kemerdekaan, terutama sebagai pelajar, apa yang anak-anak lakukan? Apa sih tugas anak-anak sebagai pelajar? Waduh, ini gimana? Semua tugas. Tugas utama seorang pelajar apa? Belajar. Lihat. Iya, belajar giat. Anak-anak juga harus belajar giat. Kita lihat ya, sekarang kita apa sih makna proklamasi bagi kita dan bagi bangsa Indonesia. Ada yang mau membantu? Ibu membacakan? Ya, siapa yang mau bantu Ibu? Enggak ada yang mau bantu Ibu? Ayo, si Kakak silakan bacakan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari Kenapa Dedek baik sini? Lihatin. Yang lain tolong dimatikan kamera phone-nya ya supaya mendengarkan. Yuk Kak, diulangi Kak. makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proclamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain.
Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oke, kita lihat dulu yang kita lihat makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, kalau kita lihat dari situ, ini ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf anak-anak? 2. Ada 2 yang atas. Kemudian yang bawah itu ada 1 paragraf. Nah, sekarang kita lihat dari bacaan ini, kira-kira kalau ditanya, apa judul teks pada bacaan tadi? Judulnya apa? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ulangi lagi Marvel. Yuk, silakan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sip, pinter Marvel. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa kata kunci pada judul di atas? Kata kunci adalah kata yang menjadi kata penting dalam sebuah kalimat. Judulnya itu kan kalimat. Kemudian ada kata kuncinya. Kata kunci berarti kata yang menjadi kata penting dalam kalimat. Sekarang dari judul itu, apa kata kuncinya? Proklamasi. 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 Yang lain? Marvel tadi mengatakan proklamasi. Yang lain? Apa ya kata kuncinya ya? Kata yang penting apa ya yang dalam judul itu? Semua penting, tetapi tentu ada yang lebih penting. Kata kuncinya. Seperti kalau kita mencari sesuatu di internet itu, di Google itu kan ada kata kuncinya, kata yang penting yang dicari. Tidak semua panjang lebar yang dicari, tetapi kata kuncinya, kata yang penting. Apa kata kunci pada judul itu? Judulnya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kata kuncinya apa? Yuk. Tadi sudah ada yang mengatakan proklamasi. Yang lain mungkin punya pendapat yang lain? Ayo, tadi sudah dijelaskan loh, berani. Punya keberanian, punya daya juang. Makna proklamasi. Kakak mengatakan apa? Makna proklamasi. Proklamasi. Sip, betul yang disampaikan kakak. Ya, kata kuncinya adalah makna proklamasi. Jadi kata yang penting dalam judul itu adalah makna proklamasi. Kata kuncinya apa? Makna proklamasi. Makna proklamasi. Sekarang dari kata kunci itu, informasi apa yang diperoleh berdasarkan kata kunci itu? Sekarang kita lihat di sini. Yang di paragraf 1, 2, dan 3 bercerita tentang makna proklamasi. Apakah di situ ada kaitannya dengan makna proklamasi, kata kuncinya tadi?
Ayo, ada tidak? Sekarang lihat paragraf berikutnya. Apa informasi yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Makna-makna proklamasi. Makna-makna proklamasi. Yang lain? Ya. Maknanya apa sih? Makna proklamasi itu apa saja? Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Apa lagi? Apa lagi maknanya? Ada 4 makna di situ disampaikan bahwa proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, awal terbentuknya negara NKRI, kemudian sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil, sejahtera atau adil dan makmur. Ya, inilah informasi yang berkaitan dengan kata kunci tadi. Kata kuncinya apa tadi? Kata kuncinya apa? Makna proklamasi. Makna proklamasi. Maka informasi yang penting ya ini. Yang ada maknanya. Apa sih makna proklamasi? Ternyata di situ ada 4 makna dari proklamasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang dapat kamu lakukan, yang bisa anak-anak lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Terutama anak-anak sebagai pelajar. Apa ya? Yang dapat anak-anak lakukan apa? Dalam memaknai kemerdekaan, dalam mengisi kemerdekaan. Yuk. Apa yang bisa? Terutama sebagai pelajar. Apa ya? Nih, pertanyaan yang keempat. Yuk. Siapa yang bisa? Wah, ini nggak ada yang bisa semua ini. Masa segitu banyaknya tidak bisa? Sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara. Anak-anak sebagai warga masyarakat, sebagai warga Indonesia tidak? Iya. Iya. Apa yang anak-anak lakukan untuk mengisi kemerdekaan, memaknai kemerdekaan sebagai seorang pelajar? Tadi sudah loh. Apa ya? Tidak ada yang tahu. Gimana ini Pak Loren sudah kelas 6, kira-kira bisa lulus nggak ini nanti ya? Gimana ya? Ayo. Ayo kita jawab pertanyaannya. Kita diskusi sama-sama kok. Jangan takut salah. Belajar berani. Yuk. Siapa yang bisa? Sebagai seorang pelajar, apa yang kita lakukan? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Belajar dengan giat, belajar dengan tekun. Apakah dengan belajar dengan giat, belajar dengan tekun itu bisa memajukan bangsa? Iya, Bu. Iya, bisa. Iya, nanti kamu anak-anak juga belajar tekun, belajar giat, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi anak-anak yang kompeten. Ya, punya daya juang untuk mencapai cita-cita. Apalagi? Apalagi ya? Dengan kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan cara bagaimana? Apakah perjuangan bangsa? Kenapa Richard? Apa Richard?
keberanian, Dengan keberanian. Siapa yang berjuang ya? Siapa yang berjuang? Rakyat Indonesia, para pahlawan. Terhadap para pahlawan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang anak-anak lakukan? Menghormati para pahlawan. Ya, benar Tiffany. Menghormati para pahlawan, menghargai jasanya ya. Kalau perlu bisa saja kita datang ke makam, menabur bunga di taman makam pahlawan. Ya, itu. Terhadap lingkungan, apa yang harus kita lakukan untuk memaknai kemerdekaan itu? Terhadap lingkungan, apa yang harus kita lakukan? Terhadap lingkungan sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Kenapa, Ignatia? merawat Merawat lingkungan. Ya, merawat lingkungan. Ya, tidak merusak lingkungan. Dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, untuk memaknai kemerdekaan, Saling membantu menolong. saling membantu, saling menolong. Yang lain? Saling membantu, saling menolong, apa lagi? Apakah cukup hanya itu? rukun terhadap sesama, Sip. Rukun terhadap sesama, ya. Saling menghargai. Apa, Livi? Saling menghargai. Saling menghargai, sip, betul, saling menghargai. Ya, semua itu kita lakukan supaya tercipta keutuhan NKRI, ya, NKRI terjaga. Maka kita sekarang kita enak, tinggal menikmati kemerdekaan, ya. Para pahlawan dulu susah payah untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Sekarang kita menikmati kemerdekaan, kita memaknai kemerdekaan dengan sungguh-sungguh, dengan belajar yang sungguh-sungguh, peduli terhadap lingkungan, rukun dengan tetangga, rukun dengan semua orang, supaya tercipta atau terwujud NKRI. Ya, itu NKRI supaya bisa terjaga. Oke, ada pertanyaan dulu anak-anak? Sebelum dilanjut? Ada yang mau bertanya? Kalau dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Kita sekarang juga harus berjuang dong. Sudah merdeka kita apakah harus berjuang? Iya, kita harus berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Apa yang kita lawan sekarang ini? Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang kita lawan saat ini? Kalau dulu pahlawan berjuang bersenjata ya, memakai senjata, melawan penjajah, bahkan taruhannya nyawa. Kita pun juga harus berjuang untuk mencapai kesuksesan. Yang kita lawan sekarang adalah kemalasan. Nah, ini yang perlu kita lawan ya, kemalasan. Terlebih sudah semester yang kedua ini, berjuang supaya lulus. Ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Yakin sudah paham? Paham, Bu. Yang lain bagaimana ya? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya, bisa lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Silakan Pak Loren. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah mengenal tentang makna sebuah proklamasi.
sangat jelas dikatakan di sana bahwa dengan adanya proklamasi kita diakui. Diakui berarti kita memiliki kedudukan di masyarakat yang jelas. Sama halnya kalian. Kalian diakui sebagai siswa SD Sin Carolus. Berarti kalian mempunyai kedudukan yang jelas, yaitu sebagai siswa. Otomatis dengan hal itu, anak-anak juga mempunyai kesempatan belajar yang sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu, gunakan kesempatan belajar itu dengan sangat baik. Tadi Bemil juga sudah menjelaskan tentang kata penting dalam sebuah judul. Setiap judul teks memiliki kata-kata yang penting yang mencerminkan informasi dalam teks. Jadi, ketika kalian membaca sebuah bacaan yang panjang, kalian sudah melihat secara singkat paling tidak pada judulnya. Kenapa demikian? Judul memiliki kata-kata penting. Yang di mana kata-kata penting itu akan digambarkan pada teks yang ada pada bacaan. Nah, kata-kata penting itulah yang disebut dengan kata kunci. Lanjut, Bu. Nah, tahukah kalian apa itu teks non-fiksi? Ada yang masih ingat tidak teks non-fiksi? Ayo, apa yang ada yang masih ingat teks non-fiksi itu apa? Wah, ini sepertinya banyak yang tidak hobi membaca ini ya. Ada yang pernah pergi ke yang terbaru apa? Yang ada di Sawah Lebar? Toko buku namanya apa? Ada yang tahu tidak? Gramedia. Ya, Gramedia. Di Gramedia tentu menyediakan banyak jenis buku. Salah satunya buku yang berisi bacaan-bacaan fiksi dan bacaan non-fiksi. Nah, ada yang pernah beli buku di Gramedia? Enggak pernah, Pak. Belum pernah. Ada yang pernah baca? Yang suka baca buku siapa nih? Ada yang suka baca buku? Iya, Pak. Kayak Sukanya buku apa? Ayo. Nah, sekarang mari kita lihat teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi merupakan sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi, seperti halnya tadi tentang teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Indonesia. Nah, dari teks bacaan tadi dikategorikan teks non-fiksi. Karena apa? Berdasarkan fakta. Fakta yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Tepatnya yang terjadi pada 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan oleh presiden kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, jadi gampang mengingatnya. Apa itu non-fiksi? Berarti teks yang berdasarkan fakta yang ada. Jadi ketika kalian anak-anak membaca, sekilas saja misalkan teks itu menyampaikan fakta-fakta, berarti termasuk ke teks non-fiksi. Sedangkan teks yang berupa bacaan yang bukan fakta, misalkan ada dongeng, lalu ada cerita-cerita novel, itu termasuk ke fiksi. Mungkin jelas untuk teks non-fiksi itu apa? Apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah jelas. Oke, masih ingat ya makna proklamasi pada teks bacaan tadi? Masih ingat atau tidak? Apa salah satu makna proklamasi pada teks bacaan tadi? Ayo, yang masih ingat. Nah, ini ada 33 anak nih. Siapa yang masih ingat? Salah satu makna.
salah satu maknanya adalah menghargai perjuangan. Kita diajak untuk menghargai perjuangan. Sama halnya tadi, dengan proklamasi tadi kita diakui. Nah, diakui. Itulah makna. Sebagai pelajar, kita memaknai proklamasi dengan cara apa? Belajar dengan giat, belajar dengan rajin, yang tentunya kita nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Ketika kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, kita akan secara perlahan kita akan memajukan negara kita. Entah itu nanti di bidang pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, tentu kita akan bisa membantu kemajuan negara kita. Dengan merdeka, bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan penuh dan bebas untuk menentukan bangsanya sendiri. Hal ini menunjukkan makna proklamasi sebagai pernyataan de facto. Artinya, kemerdekaan Indonesia adalah kenyataan meskipun belum diakui oleh negara lain. Selain itu, proklamasi sebagai pernyataan de jure. Artinya, kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dari luar negeri. Nah, dengan adanya proklamasi, kita memiliki pengakuan. Pengakuan dari mana? Pengakuan dari negara lain. Bisa negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan negara yang lain. Jadi, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, kita mempunyai kesempatan dengan negara lain, kesempatan yang sama. Nah, tadi ada 3 hal tentang makna proklamasi. Nah, di sini ada beberapa aspek dari beberapa makna yang ada. Di sini ada 5 aspek untuk memaknai proklamasi. Yang pertama adalah aspek spiritual. Artinya, bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, di mana aspek ini tercantum juga pada sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, aspek hukum, artinya berlakunya hukum di Indonesia disesuaikan dengan keadaan rakyat Indonesia. Yang ketiga, aspek sosiologi, artinya perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan secara mental. Yang keempat, aspek politis, artinya bangsa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain yang sudah merdeka. Yang kelima, aspek historis, artinya proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam pengusiran penjajah. Nah, 5 aspek ini tentunya saat ini sudah kita rasakan, sejak kalian lahir kalian sudah merasakan 5 aspek ini. Aspek spiritual, hukum, sosiologi, politis, dan historis. Mungkin kita tidak merasakan bagaimana begitu beratnya perjuangan para pahlawan. Tetapi yang patut kita banggakan adalah dengan adanya perjuangan para pahlawan, kita mampu mendapatkan sebuah kemerdekaan yang sangat lama kita dambakan. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 kita berhasil mendapatkan itu, di mana Insinyur Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Ini ada 5 aspek yang bisa mendukung makna-makna proklamasi kemerdekaan. Jadi, mungkin anak-anak tidak bisa langsung bisa memberikan sebuah atau menghayati sebuah makna untuk kemajuan bangsa secara langsung. Tetapi, sebagai siswa-siswa sekolah dasar, anak-anak bisa mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk memajukan
Indonesia untuk menghayati makna proklamasi kemerdekaan. Kalian tidak lagi perlu berjuang seperti para penjajah pada zaman dulu. Seperti yang dikatakan Mbak Emil tadi, perjuangan kalian yang paling besar adalah sebagai seorang pelajar adalah mengatasi kemalasan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi mungkin ketika di zaman penjajahan dulu para pahlawan juga malas. Ada yang malas juga. Tetapi akhirnya dengan segala perjuangan mereka berhasil. Kalian bisa meniru contoh atau sikap dari para pahlawan. Tidak boleh malas-malasan, belajar dengan sungguh-sungguh, terutama tugas. Jadi jadilah siswa yang tertib, disiplin, bertanggung jawab, dan jujur untuk mempersiapkan generasi Indonesia ke depannya. Oke, mungkin itu untuk pembelajaran kita hari ini. Tidak ada banyak hal, tetapi intinya bahwa kita diajari untuk menjadi siswa yang baik, siswa yang siap mengembangkan negara kita. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan giat, rajin, dan bertanggung jawab. Mungkin itu. Untuk hari ini tidak ada tugas, tetapi silakan persiapkan pembelajaran berikutnya dengan sangat baik, supaya kalian tidak terlewat satu pembelajaran. Mungkin itu, Mbak Emil. Ada yang tambahkan? Baik anak-anak, semoga anak-anak semakin paham ya, bukan semakin tambah bingung, tapi semakin paham. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan pertanyaannya? Kalau tidak ada, Ibu akan share jadwal untuk minggu ini ya. Jadwal untuk minggu ini. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Udah. Ini jadwal untuk minggu ini. Yang penting anak-anak yang kelas 6 ya, yang kelas 6. Kelihatan besar. Nah, ini hari ini perwalian dan tematik langsung tadi dari perwalian dari tata tertib, kemudian penyampaian JJ5 plus ya, tata tertib, lanjut ke materi tadi. Besok tematik dan TIK. Hari Selasa, hari Rabu PJOK. Kemudian nanti pukul 9 akan ada misa HUT sekolah Natal tahun baru melalui Zoom. Ya. Pukul 9. Ya. Melalui online. Ya, melalui online. Atau mungkin bisa melalui YouTube nanti ya. Ini pukul 9 di hari Kamis ya. Ini hari Selasa, hari ini Rabu, ini Kamis, yang ini Kamis nanti pukul 9. Kemudian di hari Jumat, matematika dan bahasa Inggris. Ini untuk jadwal minggu ini. Ya, jadwal minggu ini, nanti jadwal minggu berikutnya akan menyusul. Ya. Ya, yang jam kedua itu pukul 10 sampai pukul 12.
Harapannya nanti ketika ada tugas, anak-anak tidak menunda-nunda pekerjaan, ya, lebih disiplin lagi. Ini yang jadwal. Ada pertanyaan? Sudah paham dengan jadwal ini? Ya, nanti jadwal juga akan di-share di grup, ya. Sudah paham? Oke. Ada pertanyaan? Kalau semester 2 semester 1 kemarin, mungkin anak-anak tidak presensi. Masih dimaklumi, tetapi semester yang kedua tidak ada lagi permakluman, ya, tidak dimaklumi lagi. Harapannya anak-anak bisa presensi. Tetapi kalau PTMT, anak-anak yang masuk itu kan sudah jelas, ya. Yang PJJ mohon untuk selalu mengisi presensi. Oke, begitu Pak Loren. Oke, terima kasih Bu Emil. Oke anak-anak, begitu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini sungguh bisa dipahami dengan baik, terutama tata tertib, mohon dilaksanakan dengan baik, terutama tugas harus diusahakan tepat waktu. Ya, minimal ya hari itu. Meskipun jamnya masih agak lewat, nggak apa-apa. Tetapi usahakan di hari itu sudah diselesaikan. Kenapa? Supaya tidak menumpuk. Karena ada banyak pelajaran yang akan dipelajari. Bukan hanya tematik saja. Bukan hanya bahasa Inggris saja. Ada PJOK, ada PAK, ada TIK. Dan juga tentunya ada tugas yang akan diberikan. Begitu untuk terkait dengan tugas. Apakah ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran kita berikutnya? Untuk buku e-book nanti akan di-share-kan ke grup masing-masing. Jadi tidak akan di-share-kan di sini, ditunggu di grup masing-masing. Oke, jika tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mohon syukur atas pendampingan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami dari awal hingga akhir ini. Ya Bapa, semoga segala sesuatu yang sudah kami bahas pada pagi hari ini sungguh bermanfaat dan berguna bagi kemajuan kami. Dan kelak kami mampu menjadi generasi bangsa yang luar biasa yang bisa memajukan negara kita. Ya Tuhan, dampingi segala karya kami selanjutnya. Semoga segala karya kami sungguh dalam lindungan Roh Kudus-Mu. Dan berkatilah juga teman-teman kami yang belum bisa hadir pada Zoom hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu, dan dalam pertemuan berikutnya bisa bergabung dengan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati karya kita hari ini. Kita salam Tarakanita dulu ya. 1, 2, 3. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes, silakan mic-nya dibuka dulu mic-nya.
Ah, ya. Dibuka dulu mic-nya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Oke, terima kasih untuk persamaan kita hari ini. Tuhan berkati. Terima Terima kasih Bu Emil. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bapak.